Ketiga, itu Quran yang ditulis memang yang bagi orang-orang yang diberi hafal Al-Quran di dalam hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang ketiga, dan itu tidak bisa disentuh kepada orang-orang kecuali dikehendaki Allah itu. Yang keempat adalah Quran yang di Lauhul Mahfuz, yang sudah dinas di sana. Dan itu juga tidak bisa dilihat kepada siapapun kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah juga, gitu loh. Nah, Quran yang ditulis bahwa calon rata ya didek-dek mobil ya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi bagi kita itu adalah firman Allah, itu yang pakai pedoman ya kita ambil kita. Kan gitu sebenarnya itu. Wong surate kok presiden diguak ning ratan di ubek-ubek presiden. Nah, di antaranya tema penghinaan seperti menghina Allah, menghina firman Allah yang di negara mana itu yang dibakari semua itu. Nggak masalah. Walat itu urusan Allah, biar aja, nggak ada masalah. Apakah habis Al-Quran? Tidak akan. Karena Al-Quran itu yang menjaga adalah Allah, gitu loh. Kenapa kita ribut? Kan biar aja nanti juga dia kualat. Apakah dia menghabiskan Al-Quran? Tidak akan. Gitu. Jadi nggak usah kita ribet. Entekno kono. Al-Quran itu yang jaga Allah kok repot men. Iku mbok entekno apa ya iso entek seneng hatine orang-orang yang beriman yang diberikan pada Allah, nggak bakal. Tapi kan itu termasuk penghinaan loh. Semua itu bentuk penghinaan. Orang-orang yang nggak mau sholat, kita ngaku Islam nggak mau sholat, itu juga penghinaan sebenarnya gitu. Merusak lingkungan ya penghinaan. Penghinaan bagi lingkungan. Nah, iya. Penghinaan bagi biarin agama. aja dia menghina Allah, dan Allah itu dihina siapapun tidak akan menjadi hina gitu loh masalahnya. Iya. Jadi nggak usah ribet gitu loh. Ini gak ribet karena Jadi Salah Allah itu loh, biar nggak sampean aku bahwa Allah itu bukan tidak akan merubah dia jadi tetap Allah gitu, tidak akan terhina. Bu hina itu tidak akan terhina gitu. Itu Allah itu. Allah itu maha segala nih kok. Wong sampean bisa menghina itu juga karena Allah juga. Memang apa iso sampean menghina duwe tenaga, duwe duwe ucapan ora duwe gitu. Ya, ada masalah takdir gitu. Iya. Jadi orang ngono-ngono ki wong-wong bagi yang ya cuek aja, biarin aja. Ya artinya kita membela misalnya ya enggak boleh itu akan kan nek dibelani mun sing kono malah saya sewenang iya, semangat. Karena Semakin membara keinginan. Gitu loh. Jadi karena berhasil ya keinginannya kan gitu. Sewenang-wenang. Juara Kipindo. Jadi tidak perlu hal-hal macam. Maka kalau kita orang-orang yang tidak sholat tapi baik, apakah itu masuk surga? Itu urusan Allah, mutlak milik Allah kok surga. Kok ditanya masuk surga atau enggak? Biar kafir sekalipun, biar murtad sekalipun, kalau Allah mau menghendaki di surga, wong yang jadi patokan itu waktu mau meninggal, husnul khotimah atau su'ul khotimah, cuman itu tok. Dan nek pas mau meninggal dia murtad, terus di Islam Allah dielingno mbek mau apa? Iya. Ya, surga dan neraka itu haknya mutlak kepada Allah. Kenapa kita ribet? Bosan bisa manusia bisa ikut campur. Kayak kisah kiai siapa jenenge? Kiai yang murtad itu terakhir hidup itu. Tarsiso. Ya itu apakah benar begitu? Kan gitu. Seperti Syekh Siti Jenar yang dianggap dibunuh karena murtad dan sebagainya karena enggak apa ya benar begitu. Saya pokoknya ya intinya yang disebut amal sia-sia itu yang disertai dengan iman, gitu loh. Kalau memang dia beriman, ya nggak ada masalah bahwa semua ini adalah perintah Allah dan ini adalah kenapa harus dikatakan sia-sia gitu loh. Itu intinya begitu. Sekarang jelas-jelas di situ itu waladzi ja'alakum khalifah fil ardh. Di situ sesungguhnya aku diciptakan menjadi khalifah, sesungguhnya manusia diciptakan menjadi
khalifah di muka bumi. Nah, khalifah itu kan memimpin. Nah, saiki dia bukan Islam tapi iman kepada Allah. Terus dia itu berbuat baik, memberi, menata yang semua baik-baik. Itu juga percuma. Nah, berarti kalau perbuatnya gitu percuma, ya Allah tuh nggak adil dong. Iya. Nah, itu loh. Dianggap percuma karena dia nggak disertai Islam. Nah, itu wong gendeng ae lah sekarang. Wong Rasulullah sendiri itu sing membawa Islam. Sing cerita dari itu yang orang buta selalu pisuh-pisuh akhirnya dianu itu juga dibaiki, bahkan misui Rasulullah tiap hari disuapi malahan ya. Tiap hari ning pinggir pasar ya. Lah ya artinya itu juga dibaiki oleh Allah. Nah, oleh juga dibaiki. Lah itu kok yo sampai emosi. Sampai tapi di akhir hayatnya dia benar-benar masuk Islam. Nah, ya sing disebut Islam itu aslama yuslimu Islam. Islam itu penyerahan diri kepada Allah itu Islam. Nah, kalau masalah sholat, itu kan sholat itu sebenarnya mendidik, bukan mengolahragakan jasmani kita itu supaya sehat, mengolahragakan, melatih hati kita supaya bisa qablun minallah, itu sholat sebenarnya. Makanya sholat itu sebisa mungkin itu harus ada gerakannya benar, karena gerakan sholat itu semua itu adalah melatih sendi-sendi kita, otot kita supaya itu selalu sehat sebenarnya, gitu loh. Nah, nek wis gak iso ngono, sendi-sendi gak bisa digerakkan, maka sholat itu adalah bahkan sampai sambil tidur aja diperbolehkan, sambil isyarat aja diperbolehkan. Karena itu melatih hati kita, karena sholat itu adalah melatih zahir dan batin. Siapa? Monggo. Pakai telepon.